Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Septisya Dania. Saya dari Bisnis Kreatif 22A dengan NPM 2206089682. Dan untuk di kesempatan kali ini, saya ingin memberikan tutorial bagaimana caranya untuk membuat transaksi proses to pay atau P2P dan journal entries di UDU 16. Nah, jadi sebelum masuk ke materi tutorialnya, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tahapan prosedur to pay P2P-nya. Jadi yang pertama di sini ada request for quotation, lalu setelah itu ada purchase order, setelah purchase order ada receiving, lalu kemudian ada paid, lalu dilakukan payment, setelah itu ada vendor bill. Nah, berikut juga skenarionya yang saya buat. Jadi PT Debbie Karya Indah adalah sebuah perusahaan manufaktur yang beroperasi dalam industri tekstil. Nah, saat ini PT Debbie Karya Indah sedang melakukan produksi besar-besaran, sehingga Departemen Pengadaan sedang bekerja keras untuk memesan kemeja linen dalam jumlah besar, yakni 100 unit kepada PT Maju Mundur. Nah, pada saat produk dari vendor diterima, bagian warehouse dari PT Debbie Karya Indah akan menerima semua produk yang telah dipesan dalam satu pengiriman saja. Nah, kemudian vendor bill dari PT Maju Mundur akan dibayarkan lunas sejumlah seluruh produk yang dipesan pada pembayaran pertama melalui bank. Nah, selanjutnya nanti saya akan membuat 3 akun untuk bagian yang berbeda dalam PT Debbie Karya Indah. Nah, jadi yang pertama-tama saya melakukan login ke account database saya. Nah, setelah itu saya masuk ke bagian inventory. Lalu setelah itu saya klik configuration. Lalu saya klik produk categories. Lalu saya klik new. Nah, di sini saya memasukkan kategori sesuai di skenario, yaitu kemeja linen. Nah, selanjutnya untuk quoting metodenya saya pilih yang first in found. Lalu untuk inventory-nya itu yang automated. Setelah itu saya save, lalu saya kembali ke inventory, lalu saya klik yang produk. Nah, karena di sini produk kita belum masuk, belum muncul, jadi kita bisa klik new yang ada pada kiri atas. Nah, di sini kalian bisa isi detail produk kalian. Nah, di sini saya sesuai dengan skenario. Di sini saya isinya kemeja linen. Nah, di sini untuk sales price atau harga jualnya saya isinya 75.000. Dan untuk cost atau harga belinya di sini saya taruh 50.000. Setelah dirasa sudah sesuai dengan skenario, sesuai yang kalian inginkan, dan kalian juga di sini bisa isi foto produk kalian. Di sini saya sales price-nya 75.000 dan cost-nya 50.000. Di sini internet reference-nya kalian bisa isi sesuai dengan nama produk kalian. Kalau di sini saya isinya kemeja linen. Lalu saya klik save. Lalu tadi bisa diklik yang update quantity. Lalu klik new. Nah, setelah itu di sini langsung muncul nama produk saya, yaitu kemeja linen. Nah, di sini untuk count quantity-nya saya isi 250. Setelah itu kalian bisa kembali ke halaman apps, lalu klik settings, lalu klik user and companies. Di sini sesuai skenario yang kedua, saya akan membuat beberapa user dengan penggunaannya masing-masing. Dan di sini saya membuat namanya
DB Accountant. Nah, di sini dia berperan sebagai accounting. Jadi cukup accounting saja yang diisi. Yang lainnya di-blankkan saja atau dikosongkan saja. Nah, di sini saya sudah membuat daily purchase. Dia berperan sebagai purchase. Lalu di sini ada Lola Warehouse. Dia berperan sebagai inventory. Setelah itu kita bisa log out dari Michelle admin. Lalu kita login ke user yang akan kita gunakan. Nah, saya di sini login sebagai daily purchase. Lalu setelah itu saya klik menu, lalu klik purchase. Nah, di sini ada request for quotation. Saya klik new. Nah, di sini vendornya saya pilih PT Maju Mundur sesuai dengan skenario tadi. Lalu di sini kurensinya EDR, lalu nama produknya kemeja linen. Nah, untuk unit price-nya tadi sebesar 75.000. Nah, setelah itu quantity-nya itu 100 sesuai dengan skenario. Nah, setelah dirasa benar, bisa klik save yang ada pada di atas. Nah, setelah keluar request for quotation-nya, kalian bisa klik send by email. Setelah muncul ke seperti ini, kalian bisa pilih kategori name-nya. Kalau saya tadi dari PT Maju Mundur, lalu isi sesuai dengan email, terus phone dan mobile kalian. Setelah itu klik save and close. Setelah muncul seperti ini, subjeknya bisa kalian ganti, namun saya tetap seperti ini. Lalu saya klik send. Setelah itu kalian klik confirm order. Nah, di sini sudah terlihat jika email dan confirm ordernya telah berhasil kalian lakukan. Nah, setelah itu saya kembali ke database utama saya, lalu saya klik sales. Nah, setelah itu saya masuk ke account Lola Warehouse, lalu saya klik inventory, lalu receive, klik receive. Nah, di sini sudah ada overview receive dari PT Maju Mundur. Nah, di
di sini dannya kalian ganti dengan 100 ke 100 karena tadi quotation kita itu 100. Nah, setelah itu kalian bisa klik validate. Nah, di sini sudah ada keterangannya jika orderan ini sudah done. Inventory overview-nya itu, resepinya itu sudah berubah menjadi done. Nah, setelah itu saya kembali ke DB Purchase. Lalu klik create bill. Lalu klik confirm. Nah, ini saya sudah ada di DB Accountant. Lalu klik accounting, klik vendor bills. Di sini sudah terlihat jika sudah ada data dari PT Maju Mundur yang telah kita buat tadi. Nah, di sini saya isi bill date-nya yaitu pada hari ini. Lalu untuk accounting date juga hari ini. Nah, di sini juga bisa dilihat kalau labelnya itu sudah sesuai dengan yang awal. Lalu klik confirm jika ada rasa semuanya sudah benar. Lalu klik register payment. Nah, di sini untuk jurnalnya kalian bisa isi bank. Lalu untuk payment methodnya itu manual. Lalu bisa klik create payment. Nah, di sini sudah ada keterangan jika sudah in payment atau sudah di payment. Lalu kita bisa klik configuration, lalu ke jurnal. Nah, di sini kita klik yang bank. Lalu untuk incoming paymentnya di sini kita atau saya isi dengan bank. Lalu sama untuk outing paymentnya saya isi bank juga. Lalu bisa kembali ke halaman accounting. Setelah itu bisa diklik yang PT Maju Mundur. Nah, lalu setelah masuk ke halaman ini kita bisa klik reset to order. Lalu kita klik confirm. Lalu register to payment. Nah, di sini tadi isinya jurnalnya bank, manual. Nah, di sini sudah ada keterangan sudah paid. Di sini saya kembali ke akun database utama saya, lalu saya klik accounting. Setelah itu klik accounting, lalu journal entries. Nah, di sini sudah ada nama-nama dari PT Maju Mundur. Di sini juga sudah ada date, ada number billnya. Di sini ada ketiga. Karena tadi saya ada beberapa kali error, jadi di sini saya ada 3 bill, ada 3 number bill. Nah, selanjutnya saya ke bagian accounting. Lalu sekarang kita lihat yang di bagian purchase. Nah, di sini bisa dilihat jika PT Maju Mundur sudah melakukan atau sudah dilakukan pembayaran.
dari ketiga ini. Nah, ini totalnya ada 8.200.000. Nah, untuk di yang ini 0, 3.300.000, di sini 7.500.000, dan untuk yang di PPN-nya itu senilai 625.000. Untuk pembayarannya tadi sudah dilakukan senilai 7 juta. Kita bisa kembali ke accounting, lalu kita klik yang journal entries. Lalu kita klik untuk number bill-nya. Nah, di sini sudah terlihat jika debitnya sudah lakukan pembayaran, kreditnya itu sebesar 8.325.000. Untuk trade receivable-nya itu debitnya sebesar 8.325.000, dan untuk credit to cash-nya itu 0. Nah, jadi di bawahnya juga ada totalnya sebesar untuk debit 8.325.000 dan untuk credit to cash sebesar 8.325.000. Baik, jadi cukup sekian tutorial dari saya mengenai P2P di UDU 16. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye bye.